harta dan juga hutangnya itu akan terpisah. Kewajibannya juga akan terpisah. Dan ketika mereka akan menjual asetnya, mereka tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya. Hai Sobat List, pastinya kalian sudah pernah nonton serial Layangan Putus. Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Tapi kita pasti tidak mengharapkan pernikahan kita berakhir seperti itu. Pasti kita akan mengharapkan semua yang baik-baik dan langgeng tentunya. Tetapi kenyataannya adalah pada saat kita memasuki pernikahan, banyak dari kita yang suaminya mungkin berbisnis dan bahkan butuh pinjaman, baik itu dari kredit, dari bank atau dari tempat lain. Nah, kita sebagai istri pasti ada perasaan cemas dan was-was dong. Jangan-jangan kalau nggak bisa bayar gimana nih? Nah, supaya itu tidak terjadi dan pernikahan kita lebih langgeng, sebenarnya ada salah satu cara, yaitu dengan membuat prenup. Apa itu prenup dan bagaimana syaratnya? Kali ini saya mengundang Ibu Leni, seorang notaris, untuk datang di Jurnalis. Hai Bu Leni. Halo. Bu Leni adalah seorang notaris dan pengalaman beliau mengenai prenup dan postnup itu udah nggak usah ditanya lagi deh. Kliennya banyak banget yang langsung bikin. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka rame-rame pada bikin? Sobat Lis pengen tahu kan? Oke, Bu Leni, apa sih sebenarnya pengertian dari pranikah atau kita sebutnya prenup ya? Oke, perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pasangan sebelum mereka menikah yang menyangkut harta benda mereka. Menyangkut harta benda. Harta benda biasanya. Ada harta yang bukan benda nggak ya? Ada hartanya itu bisa bergerak dan tidak bergerak biasanya di sini. Itu. Nah, berarti kalau mereka mau buat pasti ada manfaatnya dong. Betul. Ya. Manfaatnya tuh sebenarnya apa sih? Ada orang mau bikin, ada orang nggak bikin. Itu sebenarnya manfaatnya apa gitu supaya mungkin sobatnya juga jadi tahu. Oh, manfaatnya banyak. Oke. Yang pertama itu terutama ya kalau misalnya suami istri itu mereka masing-masing mempunyai bisnis gitu kan ya. Masing-masing punya bisnis, punya liabilities, punya hutang atau kewajiban-kewajiban. Jika mereka mempunyai perjanjian pranikah, maka harta dan juga hutangnya itu akan terpisah. Kewajibannya juga akan terpisah. Dan ketika mereka akan menjual asetnya, mereka tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya. Oh gitu, karena dianggapnya udah lulu gue. Nah, sebenarnya di dalam perjanjian pranikah itu apa aja yang diatur? Yang mungkin yang dibahas gitu. Biasanya yang dibahas dalam atau yang diperjanjikan dalam perjanjian pranikah adalah tentang harta mereka. Bahwa semenjak atau selama perkawinan tidak ada namanya percampuran harta. Jadi ketika menikah, suami istri itu kan punya harta bawaan. Tapi yang mungkin sebelum nikah udah kerja gitu ya. Itu tetap akan menjadi milik masing-masing. Tapi ketika menikah, kalau mereka tidak membuat perjanjian pranikah, itu hartanya akan bercampur bersama gitu loh. Hutang-hutang juga akan menjadi tanggungan bersama. Oh, nggak cuma yang enaknya doang ya. Betul. Nah, dan satu hal lagi, kalau misalnya ada WNI menikah dengan warga negara asing gitu ya, dia itu tidak bisa memiliki aset dengan titel hak milik kalau nggak punya pranikah. Karena Undang-Undang Indonesia itu tidak mengizinkan seorang warga negara asing untuk memiliki aset di Indonesia. Karena kalau WNI kawin dengan WNA itu hartanya kan jadi harga gunung gini. Tapi kalau mereka punya pranikah itu hartanya kan terpisah. Jadi si WNI tetap bisa membeli dan punya aset di Indonesia. Berarti Sobat Lis itu salah satu manfaat yang mungkin banyak orang di sekitar yang bingung. Nih kalau udah nikah nih sama WNA, itu gimana dong? Nggak bisa punya rumah gitu. Kebanyakan saya dengar pada nggak bisa punya rumah. Nah, ini salah satu solusinya. Oke, nah apa dasar hukum dari perjanjian pranikah? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 29. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang sah di masyarakat, bukan yang bikin-bikinan ala notaris Leni gitu ya. Jadi memang ini sudah ada ya, sah gitu. Nah, bolehkah perjanjian pranikah itu dibikin sesudah menikah? Nah, kan tadi namanya pranikah nih. Nah, sekarang ini sejak tahun 2016 ada keputusan MK nomor
69 tahun 2015 itu memungkinkan para pasangan itu membuat perjanjian pisah harta pernikahan itu setelah mereka menikah. Sebelumnya itu nggak boleh, Liz. Mereka harus bikin perjanjian pernikahannya itu sebelum mereka menikah. Kalau udah nikah ya Kalau udah nikah telat. udah telat gitu. Tapi sekarang aku baru pernah dengar loh ini. Nah sekarang dimungkinkan oleh keputusan MK para pasangan untuk membuat namanya postnuptial jadinya. Karena ini tapi masalahnya adalah bukan masalah sih. Tapi ini masalah hanya karena mereka itu udah membuatnya setelah mereka menikah, kan mungkin dari sejak menikah sampai mereka bikin postnuptial mungkin udah punya harta bersama nih. Nah itu tetap jadi harta bersama, gitu. Jadi harta yang akan dipisah hanya sejak mereka melakukan perjanjian postnuptial. Sudah mereka, Nah, apakah perjanjian nikah itu harus didaftarkan ke pengadilan? Sebenarnya bukan daftar ke pengadilan, tapi ke catatan sipil untuk non-muslim. Untuk yang muslim itu didaftarkan ke KUA. Nah, itu dalam arti itu kalau didaftarkan itu akan mengikat pihak ketiga. Karena itu akan ditulis di misalnya di akta pernikahannya ada catatan pinggir dengan perjanjian pernikahan. Buku nikah juga seperti itu dengan perjanjian pernikahan. Jadi ketika mereka mungkin ke bank atau kredit gitu ya, bank akan melihat kalau mereka itu punya perjanjian pernikahan bahwa harta mereka terpisah gitu. Harus dianalisa lebih lagi tuh, jadi mengikat ke pihak ketiga. Lembaga keuangan ya. Nah, kalau misalnya perjanjian nikah itu sudah didaftarkan pengadilan, berarti itu sudah tadi catatan dapat mengikat pihak ketiga. Sipil ya. Berarti itu dapat. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih syarat-syarat untuk membuat pranikah ataupun pos nikah gitu? Syaratnya sama seperti perjanjian yang lainnya ya. Syaratnya itu ada 4 ya. Pertamanya syarat subjektif kalau kita bilang dalam hukum, yaitu bahwa kesepakatan dari para pihak, jangan sampai salah satu itu merasa terpaksa atau tidak mengetahui apa yang mereka perjanjikan. Yang satu tidur serta tangan gitu. Terus kecakapan, bahwa mereka itu memang punya kecakapan, mereka cukup umur. Emang ada syarat ya? Ya, saat ini untuk menikah itu umur 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Nah, ini saya apresiasi juga pemerintah. Tahun udah pada nikah. Nah, saya apresiasi nih pemerintah sejak tahun 2019 itu ada peraturan baru tahun 16 tahun 2019 ya, itu untuk perempuan tadinya bisa menikah umur 16, sekarang dinaikin jadi harus berumur 19 tahun. Baru dianggap matang. Jadi dengan syarat seperti itu mereka bisa membuat perjanjian pranikah ya setelah 19 tahun itu. Itu syarat-syaratnya, itu dua syarat. Syaratnya syarat objektifnya yaitu ada yang diperjanjikan. Yang diperjanjikan di sini kan adalah tentang harta benda mereka, harta yang akan mereka miliki selama mereka perkawinan gitu. Akan. Dan sesuatu yang halal nih, Liz. Maksudnya apa nih? Ada kirain makanan doang, ada halal nggak halal. Sesuatu yang halal dalam arti itu tidak melanggar hukum gitu. Sesuatu yang tidak sumir juga gitu. Sumir itu apa sih? Terlalu absurd gitu untuk diperjanjikan. Contohnya gitu apa, Bu? Misalnya ada mungkin permintaan aneh-aneh dari perjanjian perkawinan itu yang mungkin tidak bisa dipenuhi salah satu pihak. Kirimin bunga atau bunga bank tiap hari gitu. Ya, atau itu ya. Kirimin mobil tiap hari, mobil baru. Ya, jadi ini ada gitu yang nulis absurd gitu banyak ya? Ya, memang perjanjian perkawinan itu bisa tidak mengenai harta aja. Misalnya diperjanjikan bahwa anak-anak pendidikannya akan ditanggung oleh pihak suami. Jika pihak suami tidak bisa, itu boleh. Itu diperjanjikan. Tanggung jawab dong ya, diperjelas. Tapi kalau misalnya ada perjanjian yang seperti tadi Liz bilang, kirimin bunga tiap hari gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin sangat tidak mungkin diperkirakan. Beli toko bunganya aja Bu sekalian. Iya, betul. Jadi itu syarat yang ketiga. Itu yang keempat. Jadi ada 4 syarat untuk melakukan pranikah. Sama seperti perjanjian lainnya. Sama seperti perjanjian lainnya. Nah, apa akibat hukum dari perjanjian pranikah? Ya, dengan adanya perjanjian pranikah ini bahwa kalau mereka melakukan perjanjian ini, maka secara hukum harta mereka akan terpisah sejak mereka menikah. Mereka akan buat perjanjian juga ya. Mereka akan bertanggung jawab atas harta masing-masing, dan ketika mereka ingin menjual atau mengalihkan kepada pihak lain tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya. Misalnya punya rumah nih atas namanya Ibu Leni gitu. Nah, Ibu Leni bisa jual-jual aja gitu. Karena ada perjanjian ini. Tapi kalau nggak ada ya harus persetujuan kan biasanya. Nah, saya dengar-dengar pada tahun 2020 tuh pemerintah ada bikin program baru yang berhubungan dengan sertifikasi pernikahan ya. Kalau menurut Bu Leni ini efektif nggak sih?
program ini? Ya mungkin ini ada kaitannya dengan yang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu yang Nikahnya umur 19 tahun, apa ya? Itu. Mungkin itu saya apresiasi sih ya pemerintah melakukan ini, karena itu dengan demikian para pasangan itu mengetahui lebih mungkin berbagai hal-hal yang harus mereka mengetahui sebelum mereka menikah gitu ya, mengenai benar pasangannya. Kadang-kadang di dalam kelas-kelas itu juga diajarkan cara mengatur keuangan. Ya. Bimbingan sebelum menikah ya. Betul, itu. Berarti tujuannya bagus sebenarnya untuk menekan angka perceraian. Ya, kita harapkan seperti itu. Dan juga ini pemerintah itu ingin mengurangi tingkat stunting, yaitu gizi anak. Banyak pasangan muda itu tidak mengerti cara mengurus anak. Iya, mengurus anak dalam arti gizi yang baik. Pikir untuk anaknya anak-anak segede sendiri kali ya. Iya, itu jadi harus diberikan pendidikan juga untuk para ibu muda mungkin ya, selama mungkin kehamilan atau mungkin ketika melahirkan. I see. Jadi sebenarnya pemerintah juga sekarang sangat-sangat ingin gitu ya bahwa pernikahan setiap keluarga itu menjadi lebih harmonis dan menjadi lebih baik, seperti tujuan jurnalis ini dibuat juga. Selain kita sebagai wanita bisnis, pastinya kita juga harus bisa menjaga rumah tangga gitu. Jangan cuma suksesnya di bisnis, rumah tangganya babak belur ya kan. Kasihan keluarga sebenarnya ya. Bu Leni, nah kan tadi kan ada syarat-syarat ya bahwa harus 19 tahun lah apa segala. Nah kalau dari segi dokumentasi itu KTP mungkin atau KK itu apa aja sih yang dibutuhin? Setiap notaris biasanya hanya memerlukan KTP para pihak gitu ya, dan juga mungkin untuk melihat beneran nggak sih ini mungkin apakah dia itu kalau misalnya pasangannya udah pernah bercerai, emang benar ada surat cerainya gitu kan. Kalau emang misalnya pasangannya memang belum pernah menikah, apakah benar perjaka, dan juga belum pernah menikah gitu kan. Bukan perjaka kali Bu ya, benar-benar belum menikah. Nah itu karena terutama ini kalau perjaka dalam tes perjaka repot dong Bu. Dalam ini Bu Lis, karena dalam praktek itu banyak masalah dokumen palsu. Oh gitu. Jadi banyak, terutama pria nih Bu. Pria itu mengakunya belum pernah menikah. Padahal udah menikah. Tiap minggu. Jadi itu bikin kerumitan juga dalam hukum gitu. Ternyata dia udah punya istri, udah punya anak sebelumnya, ngakunya single. Ya, yaitu di dalam KUA-nya dibilang perjaka gitu ya. Dan kalau misalnya duda ya biasanya saya akan minta misalnya surat cerainya. Gitu. Nah itu kalau yang syarat-syarat seperti itu ya. Kalau misalnya orang udah masuk ke perjanjian pranikah, berarti sebenarnya lebih banyak benefitnya ya? Betul Bu. Kalau menurut saya jangan merasa tabu gitu, karena kalau di luar negeri gitu kita tanpa perlu untuk membandingkan negara kita dengan negara luar, mungkin budaya beda. Tapi ini masalah benefit dari segi untuk melindungi bisnis para pihak ya terutama gitu ya. Intinya lebih ke untuk businesswoman, businessman ya sebenarnya ya. Tanggung jawabnya jadi terpisah gitu kan. Kayak kemarin mungkin kayak pandemik, orang nggak tahu loh pandemik. Mungkin pikir bisnis sudah bagus dan mungkin juga udah bagus, bayar kredit cicilan udah lancar setiap bulan. Tiba-tiba si COVID muncul. Harta keluarga juga kan. Dan masalahnya nggak cuma sebulan 2 bulan itu cobaan datang, itu mungkin bisa setahun 2 tahun yang tadinya harusnya uangnya mungkin passive income ya kan, yang ada passive income-nya nggak ada, bayar renta juga nggak bisa, akhirnya kegerus. Nah kalau udah kayak gitu kan akhirnya semua jadi kena, sampai ke keluarga, sampai pada jual rumah atau apa ya kan, bener gak Bu? Sebenarnya kalau misalnya mereka udah punya perjanjian ini seharusnya bisa terluputkan kan? Yang terlikuidasi mungkin hanya hartanya salah satu pihaknya aja gitu yang membuat hutang atau punya bisnis tertentu. At least masih bisa, life must go on gitu kan. Kasihan anak-anaknya sih sebenarnya kok kayak gitu ya. Iya, nah ada hal-hal apa lagi nggak sih atau cerita-cerita dari klien Bu Leni mungkin mengenai perjanjian pranikah ini, kenapa sampai akhirnya mereka datang, kayak ada nggak yang unik-unik gitu ceritanya mungkin? Emang lebih banyak saat ini itu adalah pasangan yang menikah dengan WNA. Yang banyak bikin karena banyak kan mereka bikin sebelum, tapi ada juga yang udah keburu menikah gitu ya, atau mereka sudah menikah di luar negeri gitu ya, mereka bikin postnapnya di Indonesia juga tidak masalah. Habis itu mereka daftarin pernikahan di Indonesia dan itu juga dianggap sebagai perjanjian pranikah. Iya, kalau nggak repot juga ya nggak punya harta ya.
tinggalnya di sini tapi nggak punya harta. Ngekos karena dong. orang asing itu hanya boleh punya hak pakai, Liz. Hak pakai nyewa itu rumah, oke, gitu ya. Nyewa mobil, oke. enggak, maksudnya titelnya. Oh, Liz. titelnya. Oke. Jadi tanah itu ada 3 titel, hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Untuk WNI mereka bisa punya 3-tiganya. Tapi untuk WNA hanya bisa hak pakai. Dan itu hak pakai itu tiap 20 atau 25 tahun harus diperpanjang. Oke. Jadi kalau misalnya ada WNI gitu, dia menikah dengan WNA, ada haknya dia nih sebagai WNI yang untuk memiliki sebuah aset gitu ya, jadi berkurang gitu karena dia menikah dengan WNA, dia harus sebaiknya membuat posnap sehingga dia bisa memiliki aset di Indonesia. Tapi yang udah lewat ya udah, yang coming soon ya. Oke, nah untuk menjadi seorang notaris membuat pranikah perlu khusus nggak? Misalnya notaris apa gitu? Oh khusus enggak, semua notaris di mana aja bisa membuat harus ingat daerahnya lagi. Kalau rumah kan biasanya tidak. sih Tangerang, Jakarta gitu ya? Notaris tidak memerlukan daerah-daerah wilayah. kekuasaan gitu. Bisa di mana aja gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya si WNA-nya lagi di luar negeri, WNI-nya lagi di sini, mereka harus bareng datang hadir. Bisa membuat dengan kuasa. Oh gitu. Betul. Oh, kirimin surat gitu ya? Ya, mereka buat kuasa. Jadi misalnya istrinya lagi di Indonesia, saya mau bikin posnap nih di Bu Leni, gimana ya? Oke, suaminya yang di luar negeri itu membuat kuasa yang dilegalisir di notaris di negara dia atau konjen atau konsulat atau KBRI di sana diberi cap bahwa memang benar dia membuat kuasa tersebut, dikirim ke Indonesia dan saya akan membuat perjanjian pernikahan. Biayanya itu berapa banyak? Atau seberapa murah, Ci? Atau pakai persenan, Ci? Itu nanti di belakang aja. Oh, di belakang mungkin. ya. Bayarnya itu cicil atau gimana, Bu? Ya, jadi tergantung kedekatan emosional mungkin kadang ya. Tapi honestly speaking, kalau kayak biaya-biaya kayak bikin perjanjian gitu udah ada satu harga atau ngeliat, asetnya makin banyak. Enggak. Itu murahan hati customer aja ya Bu ya? Biaya akta aja. Oke, kalau misalnya bikin perusahaan kan mungkin ada yang 10 juta, 15 juta. Nah itu kurang lebih mungkin di angka kasih itu juga kali ya range-nya. Oke, nah kalau mau kontak Bu Leni gimana? Saya bisa dihubungi di notarislenih@gmail.com. Oke, yang pastinya Sobat Liz, keterangannya nanti ada di bawah kolom deskripsi ini. Oke Sobat Liz, jadi hari ini perbincangan kita mengenai prenup udah cukup dalam kan? Pastinya saya berharap pernikahan kalian tetap langgeng-langgeng dan makin langgeng mungkin dengan adanya perjanjian-perjanjian seperti ini. Dan buat yang belum menikah, kalau butuh jodoh nanti di episode berikutnya kita akan bahas. Yuk kita cari topik, mungkin apa yang pengen ditulis, topik-topiknya juga bisa komen di bawah ini. Nah kalau yang udah dikit lagi mau nikah, jangan lupa bikin prenup dulu. Kalau nggak tahu sama siapa, cari Bu Leni ya kan. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini detailnya, kontaknya kemana. Saya harap lewat jurnalis ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi dan sampai jumpa di jurnalis minggu depan. Bye!